Ustadz Fatih Karim, silahkan disapa dulu jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kaki langkah antum ke sini sebagai peningkat derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di hari pembalasan yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, dan semoga pertemuan kita ini dicurah limpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, ini Ustadz, tema kita hari ini adalah time to move on. Ya. Ketika kita bicara waktu, tadi kita sudah singgung waktu itu sangat cepat. Dan hari ini saya termasuk orang yang sering melihat fenomena yang terjadi di luar begitu ya. Termasuk mungkin perkembangan, kalau artis sih enggak ya, saya cuma mendengar saja. Dan juga melihat, membaca, meresapi dan memahami. Berarti malah senang banget gitu ya. Kita tahu Whitney Houston gitu ya. Wah, yang pakai suara emas itu. Gitu lah, lagunya aneh-aneh lah gitu ya. Kita juga tahu Robin Williams. Puncak ketenaran luar biasa tetapi berujung tragis. Dan beberapa hari ini juga kayaknya ada artis yang juga meninggal gitu ya. Kita tidak akan katakan ujungnya tragis, tidak. Kita hanya ingin mengambil pelajaran bahwa ternyata waktu itu sangat pendek. Ketika orang itu ada di ujung ketenaran, tiba-tiba juga Allah itu begitu mudahnya untuk mencabut itu. Bahkan tidak hanya kesuksesannya, bahkan nyawanya. Nah, waktu bagi seorang muslim itu seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang sampai detik ini masih mengizinkan kita untuk menghirup udara dunia. Yang udara dunia ini dengan segenap kenikmatannya pasti akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pasti akan pulang ke keharibaannya Allah. Dan alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki, masih melembutkan hati, dan masih menganugerahkan beraneka ragam kenikmatan yang kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai air laut kalian ambil untuk menjadi tinta. Bayangin air laut. Air laut jadi tinta itu segimana? Dan ranting-ranting pohon dikumpulkan untuk menjadi pena. Kita bisa ngebayangkan ranting pohon begitu banyaknya untuk jadi pena. Untuk menuliskan satu persatu, ambil ranting, ambil tinta, nulis satu persatu kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Niscaya kita tidak akan pernah mampu menuliskannya. Dan alhamdulillah hari ini Allah ngasih waktu kepada kita, dan waktu itu menurut pepatah Arab, al-waktu kasaif. Waktu itu bagaikan pedang. Jadi kalau orang barat bilang waktu itu adalah uang, Islam bilang waktu itu pedang. Kenapa waktu itu pedang? Karena waktu tidak bisa kembali. Andai kita punya banyak uang, bahkan uang kita seluas dunia dan seisinya, kita nggak bisa beli waktu. Oleh karena itu wajarlah Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Asr dengan tegas menyatakan bahwa Allah bersumpah wal asr, demi waktu. Saya sudah tanya sama Bunda Irena Handono, mantan biarawati. Saya juga tanya sama Ustadz Safi Antonio yang bapaknya adalah pendeta Buddha. Saya tanya, apakah di agama mereka sampai sebegitunya Rob Tuhan mereka menyebut waktu? Enggak pernah. Yang mereka imani tidak ada yang kemudian menyebut waktu sampai Allah Tuhannya itu bersumpah atas nama waktu. Imam Syafi'i sampai-sampai bilang, andai saja seorang mukmin mengetahui tentang dahsyatnya Quran surat Al-Asr ini, niscaya umat Islam nggak butuh ayat-ayat yang lain, niscaya umat Islam nggak, dalam tanda kutip, nggak perlu ayat-ayat yang lain. Cukup ayat wal asr ini, Al-Asr ini, insya Allah cukup untuk mengingatkan sebaik-baik tentang sebuah perbuatan, yakni tentang jangan bermain-main dengan waktu. Jadi oleh karena itu, waktu kita simpel, waktu kita singkat. Tidak bisa kembali, tidak bisa dibeli. Kalau kita punya uang, kita bisa hilang uangnya dan kita bisa cari lagi uangnya. Tapi waktu yang hilang
gimana kita bisa belinya? Di mana ada orang yang jual waktunya? Maka alhamdulillah hari ini Allah masih padahal kita berkubang maksiat, kita berkubang kedurhakaan, Allah masih terus dengan Rahman dan Rahimnya, Allah masih terus kasih kepada kita waktu. Jadi Rasul pun SAW menyatakan dalam hadisnya, iftanin khomsan qabla khomsin, manfaatkan 5 sebelum datang 5. Masa muda sebelum tua, ini rata-rata masih pada muda. Kalau muda enak banget, saya muda kemarin umroh tuh rasanya nikmat banget. Ruku lama masih kuat. Jam 1 sampai jam 6 ya, itu di Raudhoh itu nikmat banget. Kenapa? Masih muda, fit, sehat. Nggak tahu kalau udah di sini, udah tua. Nikmat banget. Kenapa? Karena masih muda. Ya, jadi mumpung sehat sebelum sakit. Coba bayangkan. Ada sahabat saya, Allah yarham, semoga Allah merahmatinya, beliau wafat dalam kondisi di mulutnya ada tumbuh seperti daging tumbuh di bawah lidah. Kemudian dioperasi ke Singapura, kemudian setahun itu dia muncul lagi dan dia bercabang, kemudian dioperasi lagi di Jakarta dan akhirnya semakin ganas. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengqadokkan beliau ini wafat dalam kondisi nauzubillah mulutnya dipenuhi dengan banyak daging-daging yang tumbuh. Betapa nikmatnya sehat. Beliau ini orang kaya. Beliau bisa beli apapun yang beliau mau. Tapi beliau nggak bisa beli yang namanya kesehatan. Jadi kita ini sebenarnya luar biasa dianugerahkan oleh Allah itu kesehatan, muda, kekayaan, ya, bahkan kehidupan sebelum kematian, masa luang sebelum masa sempit. Ini waktu yang sangat-sangat berharga. Sedikit curhat saja Mas. Ini saya sudah 2 malam, mau 3 malam nggak pulang-pulang. Jadi Bang Toib ya. Bukan nggak pulang-pulang, sengaja nggak pulang, bukan. Karena memang waktu sangat berharga bagi saya. Saya ini sekarang dan kita semua, ini kayak dikejar target. Target apa kira-kira? Target apa kira-kira? Target amal soleh. Ya, anak saya sampai bilang, Abi kapan pulang? Abi kapan pulang? Iya nak, nanti Abi pulang. Insya Allah malam ini saya baru pulang. Karena ini kalau mau dilanjutkan sebenarnya sore ada kajian lagi. Kenapa? Karena saya besok akan pasti pulang. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang wafat kemudian ada di TV, nggak semestinya kemudian kita terlalu heboh. Semestinya kemudian kita bercermin pada diri sendiri bahwa apa? Kita pun pasti pulang. Hanya masalah waktu saja. Dan ajal itu nomornya nomor cabut, bukan nomor urut. Yang namanya nomornya nomor cabut artinya apa? Ibunya masih ada, anaknya sudah wafat. Artinya berdasarkan cabutan, maka mulai hari ini berjanjilah pada diri kita, jangan sia-siakan waktu kita. Kenapa? Karena waktu terlalu mahal, bahkan uang gak bisa beli. Bahkan apapun yang kita miliki, gak bisa membeli waktu. Maka jangan main-main dengan waktu yang Allah berikan sekarang, ya. Maka maksimalkanlah. Ada waktu untuk sholat malam. Ada waktu untuk duha. Masuk tadi tahiyatul masjid. Masuk lagi, berdiri lagi untuk apa? Sholat sunnah wudu. Ada keropak lewat, sumbangkan yang terbaik. Jangan Kapten Patimura yang keluar. Tahu Kapten Patimura? Yeah. Uang berapa? 1.000. Itu pun yang paling lecek. Itu tanda belum merdeka itu. Belum merdeka, karena zaman Kapten Patimura. Yeah. Kalau Soekarno itu sudah merdeka hidupnya. Jadi marilah ya. Saya mengingatkan diri saya dan kita semua, yuk mari kita benar-benar manfaatkan waktu detik-detik tersisa kita ini yang kita nggak tahu kapan. Siapa di sini teman-teman yang sudah pernah nonton film In Time? Pernah nonton In Time? Saya nonton tapi nggak sampai selesai. Tapi teman saya cerita, katanya film itu menceritakan bahwa setiap manusia, setiap orang itu dikasih jam, yang jam itu menentukan katanya tentang titik akhir kehidupan dia, betul nggak? Betul kan? Nah, mohon maaf, andai di jam antum itu kemudian ada tertulis, antum tinggal 20 jam lagi di dunia, apa yang antum lakukan sekarang? Semua harta mungkin kuasai semuanya. 20 jam lagi, bayangin, 20 jam lagi, ini mundur terus ini. 20 jam lagi, saya yakin beliau akan saum Ramadan, walaupun bukan bulan Ramadan. Antum saum apa? Ramadan Ustaz. Lah kan belum masuk. Gak apa-apa Ustaz, karena udah 20 jam lagi. Beliau akan berangkat haji, walaupun bukan musim haji. Dan beliau akan bayarkan seluruh yang punya dia, walaupun bukan uang dia. Kenapa?
udah 20 jam lagi. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak di antara kita yang tahu? Jangan-jangan tinggal 1 jam lagi. Film In Time itu dari situ kita belajar. Bukan masalah nonton filmnya, tapi ibroh yang kita bisa ambil di situ. Ternyata apa? Kita ini nggak tahu. Andai 20 jam lagi, bagaimana kalau 3 atau 2 jam lagi? Saya selalu, Nih saya bilang tadi sama teman saya, Kang Ivan, ayo cepat berangkat Kang Ivan. Kenapa? Saya bilang jangan-jangan ini pengajian terakhir saya. Kenapa? Saya sudah 6 hari ini flu, batuk, demam. Tapi saya bilang masih terus. Kenapa? Karena dalam satu doa saya dan selalu saya doakan, ya Allah wafatkanlah hamba sedang dalam dakwah di jalanmu. Amin. Jadi nanti kalau dapat kabar jangan kaget. Kenapa? Karena saya sudah pernah minta, ya Allah wafatkanlah hamba untuk dakwah di jalanmu. Jadi mungkin jalan menuju dakwah atau pas pulang dari perjalanan dakwah. Di depan ya Baitullah pun saya meminta, di tempat-tempat mustajabah pun saya minta, ya Allah wafatkan hamba di jalanmu ya Allah pada saat kemudian mensyiarkan agamamu. Jadi artinya apa? Ya udahlah, habiskan aja waktu kita, wakafkan diri kita, habiskan betul-betul untuk apa? Untuk Allah. Oleh karena itu mumpung kita masih diberi kesempatan, yuk jangan kita sia-siakan waktu. Semoga waktu yang tersisa masih bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisyawab. Wah, luar biasa. Super sekali ya. Serius, ketika saya dulu pernah ada cerita. Jadi seorang, katakanlah ada cerita tentang waktu itu ketika ngaji yuk, waduh ini masih SMA, nah besok aja kalau udah kuliah kan nggak terikat oleh jadwal, bisa diatur. Setelah kuliah, yuk ngaji yuk, wah ini baru skripsi, nah besok aja setelah skripsi saya ngaji. Oke, skripsi selesai, yuk ngaji yuk. Waduh ini saya baru ngelamar kerjaan nih, besok aja kalau sudah kerja, kan saya udah punya banyak uang tuh, saya bisa sedekah, bisa membiayai pengajian, beli snack dan sebagainya. Setelah kerja, yuk ngaji yuk. Aduh ini saya sudah mulai melamar ini, saya sudah mempersiapkan pernikahan. Besok kalau sudah nikah kan enak, besok aja saya ngajinya kalau sudah nikah. Jadi kalau sudah nikah kan ngajinya sama istrinya gitu ya, kan enak kan, bisa membina keluarga yang islami gitu ya. Setelah nikah, diajak lagi, yuk ngaji yuk. Aduh anak saya, istri saya hamil ya. Besok aja kalau sudah melahirkan, nah anak saya tak bawa nih, biar anaknya sering mendengar pengajian. Oke, tunggu nih kelahirannya. Yuk ngaji yuk. Waduh anak saya repot sekali nih. Anaknya gini. Sampai kemudian hingga tua gitu ya, diajak juga nggak bisa. Akhirnya kemudian berakhir dengan benar-benar waktu itu kayak tadi pedang, benar-benar membunuh dia gitu. Karena tidak bisa manfaatkan. Nah ketika kita bicara waktu, bicara awal, bicara akhir. Nah kita bicara akhirnya, terkadang kita itu banyak melihat, moga-moga tidak kejadian di kita. Banyak yang kemudian berakhir kehidupannya itu dengan tragis. Tetapi ada juga sebagian, mohon maaf saya ingin cerita sedikit saja. Ibu mertua saya itu meninggalnya, saya kalau cerita itu sedih-sedih seneng. Karena ibu mertua saya itu meninggalnya dalam posisi sholat sunat subuh, persis seperti doanya. Ada 3 doa yang disampaikan ibu saya. Yang pertama, belum minta meninggalnya di Mekah gitu ya. Nyata 2005 masih sehat ketika di Mekah. 2009 minta, ya Allah moga-moga meninggalnya dalam posisi puasa. Masih sehat juga. Nah yang ketiga, moga-moga saya meninggal dalam posisi sholat. Nah doa yang ketiga itu ternyata dikabulkan. Jadi ibu saya itu sholat subuh rakaat terakhir itu lama sekali. Sampai kemudian, Bu kalau mau sholat, kalau mau tidur jangan di lantai, nanti masuk angin. Enggak, bangun-bangun hingga kemudian terlentang, selesai. Saya ketika itu sedih-sedih gimana gitu, tapi ketika melihat posisi beliau meninggal, hati berbunga-bunga. Nah ketika kemudian kita bertanya, jangan-jangan nih, terkadang begitu. Ada yang mengatakan bahwa akhir kehidupan kita, akhir waktu kita, terkadang ada yang mengatakan, ini takdir, gua nanti matinya kayak apa, ini Allah yang ngatur. Benar nggak sih kayak gitu? Iya. Sebelum itu saya mau cerita pengalaman pribadi saya sendiri. Ini pengalaman pribadi, ini kisah nyata di Bogor. Jadi saya pernah menjadi salah satu saksi nikah dari sahabat saya di Bogor itu, yang kemudian waktu itu awal-awal masuk ke Bogor saya jadi saksi nikahnya. Jadi ini tuan kadinya, ini pengantin perempuannya, ini saksinya, ini saksi dari pihak
laki-lakinya, karena laki-lakinya sahabat waktu di Unpad, cuma beda jurusan. Ketika jam 7 beliau di Depok, jadi jam 7.30 saya telepon. Assalamualaikum Mas, Waalaikumsalam. Udah di mana? Baru keluar tol Depok Ustadz. Cepetan nih, calon istri udah nunggu, udah gak sabar dihalalin. Dia bilang apa? Tenang Ustadz, kalau soal halal-halal gue paling cepet tahu. Ini pengalaman pribadi. Nah terus udah cepetan ya, udah jangan banyak melamun, banyak tasbih. Iya Ustadz santai. Oke. Akad nikah jam 8.30. Jam 8 saya telepon lagi. Mas, iya Ustadz, udah di mana? Jagorawi Ustadz. Alhamdulillah. Antum yang nikah, gue yang berdebar Mas. Ih Ustadz bahwa saya malah tenang. Itu lihat calon udah resah gitu loh. Jangan lambat-lambat. Enggak, ini memang agak merambat Ustadz Jagorawinya. Keluar Cijago itu kan ke kanan. Oke, iya. 8.30 saya telepon lagi. Nggak ada nada panggil. Telepon lagi. Nggak ada nada panggil. Saya nggak mau pengantin cemas. Saya taruh handphone, saya tarik nafas. Mungkin sinyal nggak ada karena jalan tol. 9:15. Bapaknya nanya, Ustadz bisa tolong telepon Tuan Kadinya mau nikahin yang lain lagi? Iya Pak. Nada telepon nggak ada juga. Sampai jam 9, pengantin sudah mulai resah. Semua sudah mulai resah. Salah satu telepon dari orang yang hadir, teleponnya bunyi. Mungkin kenalan juga dengan keluarga calon pengantin pria. Apa yang terjadi? Begitu terjadi ternyata apa? 3 rombongan mobil pengantin pria tabrakan dengan truk yang kemarin tuh terkenal di Jagorawi. Truknya nabrak mobilnya paling depan, semuanya selamat, pengantinnya meninggal dunia di tempat. Apa yang terjadi Mas? Begitu kemudian meninggal, ini pengantin, saya seumur hidup ngelihat nih pengantin langsung berdiri, pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi. Bayangkan betapa kemudian dia baru tahu begitu cepatnya waktu, begitu cepatnya. Sampai-sampai dikatakan waktu itu membunuh tuh begitu. Ya, jadi ya Allah, berdiri lagi, orang udah heboh semua, ternyata Pak tabrakan. Dan akhirnya apa? Akhirnya ini keluarga minta agar dipertemukan. Yang sangat dramatis adalah apa? Saya baru sekali seumur hidup ngelihat ada pengantin masih pakai gaun, itu menggendong calon suaminya. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Dan Allah Maha tahu. Allah ya'lamun wa antum la ta'lamun. Akhirnya wanita ini memang berarti bukan jodohnya. Apa yang terjadi? Kemudian dia berjodoh dengan yang lain, sekarang anaknya 7. Sekarang tinggalnya di Depok. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Mati itu qadanya Allah. Tapi matinya di mana? Kita tahu nggak? Enggak. Pertanyaan saya, kaki antum melangkah kemana? Itu pilihan siapa? Pilihan siapa? Ajal itu datangnya dari Allah. Tapi kemana kaki melangkah? Itu pilihan siapa? Manusia. Pilihan siapa? Manusia. Pilihan kita. Ketika kemudian acara ini diadakan, kemudian saya bilang, enggak saya batal, saya pulang aja ke Bogor. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa, sekarang juga bisa. Bisa. Pilihan. Artinya apa? Artinya kalau kita dikatakan tadi bahwa gampang lah, nanti juga di ajal di akhir kan Allah pasti tolong. Nanti kalau hidayah datang juga datang. Kalau hidayah datang kan sudah selesai. Masalahnya ajal datang itu di luar kuasa manusia, tapi kemana kaki melangkah itu pilihan Anda. Mau ke masjid atau ke dugem? Nyobain lah dugem, bosan masjid terus. Akhirnya gimana? Begitu kakinya melangkah ke masjid, begitu kakinya melangkah ke dugem, dia masuk di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan janji Allah bahwa ajal itu datang. Wafatlah dia dalam kondisi seperti itu. Su'ul khatimah.
Oleh karena itu, jangan katakan bahwa ajal itu adalah pilihan, ajal itu adalah ketentuan Allah. Itu betul bahwa ajal itu ketentuan Allah, ya. Tapi kemana kaki kita melangkah, itu pilihan kita. Berarti kesimpulannya apa? Senantiasalah pastikan jejak langkah kita senantiasa dalam kebaikan. Pulang dari masjid ini mau kemana? Saya mau beres-beres Ustadz, ngumpulin anak-anak yatim. Kebetulan saya punya CSR Foundation. Mereka itu mau saya galang dana untuk kemudian mereka saya bantu pesantrennya. Oke. Terus malam kemana? Malam saya mau lanjutin khataman Ustadz, dikit lagi. Oke, besok subuh kemana? Besok subuh saya mau beresin lagi. Apa? Ada rencana buat yayasan baru. Besok mau kemana? Besok baik aja terus. Baik terus. Insya Allah wafatnya pun dalam kondisi baik. Berarti memang ajal itu ketentuan Allah, tetapi kondisi apa yang dan menghantarkan itu. Begitu. Jadi berarti apa? Jangan sekali-kali kita memilih justru dalam kondisi buruk. Kenapa? Yang kita takut pada saat kita sedang di bawah, kemudian kita memilih maksiat, ajal datang. Betul. Ya, pernah diceritakan oleh seorang ulama, Imam Hasan Balsi. Ada seorang ulama besar di zaman itu, ulama loh, hebat banget keilmuannya. Ternyata apa? Ternyata beliau itu ketika di bentengnya Romawi itu melihat ada perempuan di atas. Beliau melihat perempuan ini dan ternyata Pak terpesona karena kecantikan perempuan ini. Maka kemudian apa? Nauzubillah min zalik. Summa nauzubillah. Akhirnya gimana? Ulama ini berzina dengan perempuan itu. Dan pada saat kemudian dia berzina, selang cerita akhirnya ulama ini diwafatkan. Artinya apa? Itu pilihan dia. Dia sadar. Dia yakin bahwa itu adalah pilihannya. Begitu kemudian dia lakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun tunjukkan kebesarannya. Maka pastikan betul. Kita kemana, dari mana, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan nanti minta pertanggungjawaban dari setiap langkah-langkah kita. Maka jangan salahkan jika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam kondisi yang mungkin kita tidak ingin. Dan hati-hati, dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, ada kebiasaannya. Maka apa yang menjadi kebiasaan kita? Baik atau buruk? Baik atau buruk. Kalau biasanya hafalan Quran, mungkin pas lagi murojaah. Kayak kemarin seorang anak kecil kan, umur 3,5 tahun. 6,5 tahun, dia lagi murojaah An-Naba. Begitu dibacakan An-Naba, dia wafat pada saat kemudian murojaah. Kebiasaannya. Maka hati-hati dengan kebiasaan kita. Mulai sekarang yuk. Oke, luar biasa. Ya. Baik, luar biasa sekali. Baru ada paling nggak 2 poin yang kita bisa ambil, bahwa waktu itu memang sangat luar biasa sekali. Dalam artian kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka celakalah kita. Karena waktu seperti pedang, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka kita bisa terluka, bahkan mungkin bisa membunuh kita. Yang kedua adalah bahwa akhir dari waktu itu memang bahwa ajal itu adalah takdir dari Allah, ya, ketentuan Allah. Tapi bagaimana kita menuju ke sana itu adalah pilihan manusia. Sehingga wajarlah ada dosa, ada pahala, kira-kira gitu ya, karena itu adalah pilihan manusia. Nah, hari ini kita akan hadirkan seseorang yang dulu pernah mengguncang panggung persilatan ya di Indonesia. Kalau kita pernah buka titik jos gitu ya. Nah, hari ini dia akan membuka dirinya supaya kita menjadi jos semuanya. Kita akan melihat satu profil yang sangat singkat. Kemarin saya ketemu dengan beliau ya. Kita lihat kalau dulu beliau menggoyang bahkan para menteri saja saya lihat fotonya itu bergoyang dan mengikuti goyangannya. Menteri loh itu. Luar biasa. Artinya goyangannya itu jadi magnet yang luar biasa. Kita lihat yang berikut ini. Sekarang beliau sudah move on ya. Klik aja. Suaranya? Nah, ini dia. Wajahnya tidak asing lagi. Ya. Tapi sudah berubah, tidak lagi pakai pakaian Caesar, pakai pakaian Romawi gitu atau Yunani. Sekarang dia bisnis kaos. Kalian saya promokan, siapa tahu saya dapat 10%. Di luar silahkan ada. Dan kaosnya juga keren-keren, mengajak kita untuk lebih soleh lagi.
Wah, bahkan mengajak untuk berjenggot, alhamdulillah saya sudah berjenggot begitu ya. Kecuali yang putri jangan berjenggot ya. Apa yang dibaca juga ternyata keren juga. Mungkin dulu dia membaca bagaimana goyangan, sekarang membaca buku-buku Islam. Wah, khusus sekali. Ya. Kok beda suaranya? Oh, no. Nah, ini harusnya suaranya lucu banget ini. Seperti wajahnya ya. Mungkin karena ini ditakdirkan gitu ya. Untuk kita mendengar langsung suaranya ya. Oke. Kalau mungkin tidak mengetahui bahasanya, silahkan dibaca. Ini ada translate-nya ya. Ya, silakan. Dan kita panggil sahabat kita. Insya Allah ini orang-orang yang termasuk yang sudah move on. Move on di sini tanda petik. Bagi kita move on itu adalah selalu memperbaiki diri. Kita panggilnya Ustadz atau apa ini ya? Ustadz ya, oke. Kita panggil Ustadz Cesar. Wah ya. Iya ya. Pakaiannya juga udah beda ya, luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, inilah yang dulu pernah gini-gini ya. Luar biasa. Apapun silakan. Apapun yang dia dengar itu mau dimanapun pasti gini-gini gitu ya. Luar biasa ya. Tapi kemudian beliau bertaubat dan kita pengen tahu ini ya. Momentum sebenarnya itu. Karena kita itu sering kehilangan momentum, tapi ada juga orang yang pandai mengambil momentum. Kita tidak tahu bagaimana momentum beliau bertobat. Mungkin pada saat tersambar petir begitu, duar gitu ya, wah ya Allah gitu ya. Atau mungkin pas searching atau mungkin googling di Yahoo begitu ya. Googling tapi di Yahoo begitu ya. Googling gitu ya mungkin melihat tomat ada tulisannya Allah gitu. Wah gitu ya, atau mungkin melihat awan bentuknya Allah gitu, sebenarnya bertobat. Kita pengen tahu nih momentum tiba-tiba kemudian yang dulu bergoyang di panggung yang bersama para artis ya, bahkan menjadi pemimpin goyang itu, tapi kemudian sekarang hadir di sini luar biasa sekali dengan jenggotnya yang begitu manisnya gitu ya. Lihat senyumnya itu, pengennya itu mukulin kira-kira begitu ya. Gitu ya. Nah, gimana ini Mas Cesar, gimana kabarnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bertemu dengan wanita soleha. Loh, langsung wanita itu loh, ini aneh banget ini ya. Yeah. Dan pria soleh. Subhanallah, saya pertama kali berdiri di sini. Alhamdulillah saya senang sekali bertemu dengan Ustadz Fatih Karim. Beliau adalah orang yang sangat pintar sekali memberikan suatu artikulasi kepada masyarakat. Bahasanya bahasanya tuh artikulasi ya. Manajemen kata-katanya begitu ya. Dan penyusunan kata ya. Penyusunan kata. Jadi saya juga sangat kaget gitu, saya kok bisa serius gitu. Padahal saya tahu sendiri latar belakang saya adalah komedian, Masya Allah. Semoga kita diberikan nikmat, sehat walafiat. Amin. Dan selalu senyum adalah sedekah, Masya Allah. Senyum aja terus Bu. Jangan ketawa, astagfirullah. Serius. Oke, Alhamdulillah. Pertama apa yang harus saya sampaikan ke Anda, saya akan berpikir lebih jernih lagi. Saya takutnya saya menyampaikan ke Anda tapi Anda tidak mengerti apa kata saya. Tapi saya berusaha untuk, alhamdulillah bini saya bikin penyusunan kata yang bagus di HP. Maaf kalau saya nyontek ya. Karena saya bukan ustadz. Tapi saya adalah seorang yang memberikan suatu motivasi. Motivator. Nggak berubah gitu ya. Iya, karakter tidak bisa berubah. Karakter betul. Tapi akhlak bisa berubah. Mantep banget. Ini anak siapa ini? Tafadol. Luar biasa. Ya, silakan Pak. Sambil duduk biar santai, biar nggak capek gitu ya. Kita pengen nih gitu ya. Pengen tahu nih momentum apa sih yang kemudian membalikkan kehidupan Mas Cesar. Ustadz Cesar yang dulu bergoyang sedemikian rupa sehingga begitu ya. Sekarang kemudian dalam tanda petik menggoyang hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ulangi lagi ternyata ya. Iya, setiap pemulaian pasti ada assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Nggak ada salahnya, namanya juga orang. Ya, jadi alhamdulillah pertanyaannya sungguh berbobot ya. Sungguh luar biasa. Iya, pastilah ya. Ya, saya karena kenapa? Saya memberikan suatu motivasi kalau saya ini dulu saya mengajak Anda untuk bergoyang, tapi saya sekarang ini mengajak Anda untuk ke masjid. Subhanallah. Subhanallah. Ibaratnya Takbir! Allah. Segera berangkat aja sekarang ya. Jangan keras-keras kaget. Iya. Iya, jadi emang pria itu kan wajib untuk ke masjid, makanya subhanallah jadi pria itu emang harus ke masjid. Dan bagi saya ini tadi apa pertanyaannya? Apa nama masjid ini gitu ya? Itu masjid. Iya. Baitul Ihsan. Ya. Saya tadi muter-muter Pak. Karena kan di sana saya ini singkat cerita ya dalam pandangan Anda gitu. Saya datang ke sini kan, menuju sini pas saya saat ke Car Free Day masih ditutup, saya bingung. Ya Allah, berikanlah jalanmu yang terbaik. Alhamdulillah. Benar, ini saya jalan, saya alhamdulillah menemukan suatu wajah. You know wajah? I don't know. Wajib. Di aplikasi ada WJ. Nah itu bahasa Inggris saya kan belepotan. Ya, saya mencari masjid Ihsan Bani. Bani Ihsan, jangan marah dong, senyum. Nah, jadi saya cari, masya Allah, alhamdulillah saya menemukan suatu jalan yang lurus. Memang lurus, nggak belok-belok. Lurus, ya. Jadi malah nggak nyampe gitu ya. Jadi JDC ya, apa? Jakarta Design Center, masya Allah. Saya belok kanan dengan penuh lika-liku hidup. Saya jalan, alhamdulillah saya dipertemukan di masjid ini, masya Allah. Ya saya juga alhamdulillah bisa masuk ke sini dengan penuh senyuman ya, senyuman mulu. Karena kenapa saya senyum? Karena saya suka senyum mulu. Ya, jadi apa pertanyaan tadi Pak? Timer ya. Okay. Momentum. Sebentar, saya cari padanan kata momentum. Momentum itu apa ya? Sebelah Monas. Nah gitu ya. Jadi ketika dulu bergoyang, kemudian sekarang di panggung insya Allah berdakwah. Nah apa itu momentum yang kemudian bisa menyadarkan gitu? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya serius untuk mengutarakan ke anda sekalian, akhi dan ikhwan. Iya benar. Akhi itu ukhti. Oh, akhi ukhti. Ya, kan tadi baru belajar bahasa Arab. Kaifahaluk. Apa itu artinya? Kaifahaluk. Alhamdulillah bekhair. An baiti? Ke rumah. Ya, yang membuat saya berubah untuk saya menjadi seperti ini adalah suatu hidayah, masya Allah. Time move on. Off-nya ketinggalan. Time to move on. Jadi di balik situ pasti ada hidayah yang membuat kita berubah. Kenapa? Karena hidayah tidak boleh kita tunggu. Saya tunggu hidayah, pasti saya berubah. Tapi kenapa? Saya kejar itu hidayah, masya Allah. Ya, istri juga menjadi perantara saya ya. Saya jujur aja dengan istri saya, masya Allah, namanya Bidadari. Siapa namanya? Oh tahu, berarti ngefans ya. Maksudnya banyak Instagramnya, masya Allah. Indah dari Midrayanti yang membuat saya ayo maksudnya ayo itu kita ke masjid gitu. Saya bilang ayo kita ikut taklim gitu, kajian. Dalam hati yang setan, maksudnya ibaratnya setan membisik saya, taklim apaan sih, nggak penting. Masya Allah. Begitu saya ikut, saya menghentakkan kaki saya untuk berjalan ke rumah Allah. Saya bertemu dengan Ustadz. Ya alhamdulillah sih, dengan kajian itu dengan bertema aku ingin berubah, masya Allah. Belum sedihnya Pak. Belum. Bentar. Masya Allah. Ya, dengan tema aku ingin berubah. Kenapa? Aku ingin berubah karena tadi adalah Ustadz, keyakinan, istiqomah, masya Allah. Saya benar-benar mempunyai suatu intisari ya, intisari dari, bukan intisari yang gini, bukan. Maksudnya sari ceritanya adalah intinya
istiqomah kita harus kuat gitu, Masya iya. Allah. Harus kuat. Jadi yang saya berubah itu adalah hidayah yang kita kejar, bukan hidayah yang benar-benar kita Ada tunggu. upaya ke situ berarti ya. Masya Allah, dari situ saya pulang nikmatnya. Jadi dari keluarga saya curhat ke ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi sekali seminggu harus ada kajian. Karena kenapa? Untuk pembekalan diri dan ilmu-ilmu. Masya Allah. Ilmu, iya benar, ilmu adalah kepentingan kita. Walaupun kita nggak ngerti, kita juga tahu gitu ilmu. Oh ternyata ilmu. Oh senyum itu adalah sedekah. Kan saya baru tahu. Dulu mana saya tahu. Taunya mah. Iya, wah masih Gitu. pas banget ya gini-gininya itu ya. Iya. Patah-patahnya itu Benar. loh. Terukur sekali loh. Tapi udah semurat. iya. Masya Allah. Maksudnya udah pegel-pegel. Tapi alhamdulillah dengan ilmu itu kita jalan ke, Masya Allah. Mudah-mudahan kita ditempatkan di taman surganya Allah, Masya Allah. Nah gini Mas Cesar. Ketika hari ini banyak orang yang berbondong-bondong untuk kemudian mencari kegemerlapan dunia gitu ya, termasuk ketenaran. Ketika Mas Ustadz Cesar itu sudah mendapatkan itu, tiba-tiba kemudian dalam tanda petik meninggalkan itu, ada resikonya dong. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. bukannya saya untuk bercanda, tapi inilah suatu ciri khas saya. Oh, Setiap iya. orang, setiap pertanyaan pasti dijawab dengan Assalamualaikum. Ya, jadi dengan apa tadi jawabannya? Apa jawabannya? Pertanyaannya maksudnya? Banyak orang yang mengejar uang. Ya, uang. Ya, uang. Mas Cesar udah dapat. Iya. Banyak orang yang pengen terkenal, Mas Cesar dapat. Tiba-tiba Mas Cesar malah meninggalkan itu. Kan ada resikonya. Apa resikonya kayak gitu itu? Resikonya adalah suatu perbedaan perbedaan kenapa? Dengan lingkungan kita, dengan tahu sendirilah anak-anak sosialita. Gue punya ini nih tas baru kan kayak gitu. Ibaratnya orang-orang arisan, ibu-ibu arisan lah gitu. Kok ke ibu-ibu arisan sih? Maksudnya teman-teman saya kan adalah seorang figur artis ya. Oh, Dalam iya. arti, Komunitas tahu sendirilah artis. kekayaannya, Iya. alhamdulillah, masya Allah. Apa sih nggak mau apa? Jangankan yang kita aki, mau gitu. pabrik aki beli gitu Benar. ya. Jadi pergaulan juga dibilang kok lo berubah sih dengan tadi kan tidak berjenggot gitu. Tapi saat saya tahu itulah suatu ilmu yang sangat penting bahwa jenggot itu adalah sunnah. Subhanallah, masya Allah. Apabila ini kan juga Asli itu ya? Asli dari rumput saya Iya. saya potong. Tapi ini masya Allah. Jadi ya bagi saya itulah jenggot itu adalah sunnah seperti ini kan tidak isbal kan ibaratnya kita Iya. seperti itu sebuah ilmu dan perbedaan adalah itu dengan keyakinan kita sendiri gitu, yakin kita harus meninggalkan dunia entertain yang Berarti kehilangan temen. maksudnya gini, teman boleh tapi bisa ada perubahan untuk berteman dengan masya Allah soleh senyumnya mana dong? Ini kebanyakan utang kali ya. Diam aja masih tenang aja, masih ada jalan menuju. Masih ada orang yang mau ngutangin lagi ya. Jadi ya dengan perbedaan adalah perbedaan yang saya benar-benar di dunia entertain saya merasa saya jauh dengan Allah. Saat tahu sendiri sahur ketemu pagi lagi berangkat lagi. Iya. Bertemu dengan keluarga pun harus punya hak. Pasti keluarga punya hak. Kok lo Sar pulang mulu berangkat lagi 1 jam nggak ketemu, nggak ada waktu untuk keluarga. Saya makanya dari situ dia dunia gemerlap entertain apa sih? Sar ayo ke pesta, masya Allah pesta apa? Pernah ke pesta juga ya? Pesta gitu. Gitu. Dulu seperti anak muda sekarang kan seperti itu. Dan masya Allah saya benar-benar ya Allah apakah ini? Mungkin saya pendosa yang makanya Allah sungguh sayang sama kita gitu saat kita mempunyai suatu dosa dan menumpuk dan akhirnya ya saya harus yakin ya Allah berikanlah aku jalan yang benar-benar yang kau ridhoi dan akhirnya saya keluar dari dunia entertain seperti itu. Luar biasa. Takbir. Ya, jadi mulai hari ini ketika banyak orang yang anak-anak kita, terutama remaja yang ketika mereka justru memburu dunia segala macam lah dengan kegemerlapan segala macam ya, tenar dan segala macam gitu ya. Mulai dari lomba-lomba nyanyi gitu ya, lomba-lomba apalah gitu ya. Ternyata justru banyak orang artis ya itu justru malah mulai meninggalkan itu gitu loh. Meninggalkan itu dan mereka terkadang menyesal gitu ya. Terkadang ada perasaan berdosa gitu. Saya dulu ketika jadi artis gitu ya.
Oh enggak ya, enggak. TV mana Pak? TV-nya TV burem kayaknya ya. Ya ada merasa berdosa, iya ya dulu saya pernah ngajak mereka untuk kayak gitu, kemudian saya bertobat, jangan-jangan saya masih terkena aliran dosa, kira-kira begitu ya, mungkin banyak juga perasaan yang begitu. Tapi kemudian misalnya kembali ke Ustadz Fatih, gitu. Ternyata hidayah itu kayak ada sinyal-sinyal yang harus dikejar gitu loh. Kalau saya bayangkan hidayah itu seperti matahari, semua bisa menikmati, tinggal kita bisa membuka jendela atau tidak, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana upaya kita supaya kita itu lebih dekat dengan hidayah? Karena terkadang ada yang mengatakan, aduh nantilah, gitu lah, nantilah. Nah, itu gimana? Iya, jadi di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sang pemilik hidayah dan dolalah. Jadi hidayah itu adalah petunjuk, dolalah itu adalah kesesatan, itu adalah Allah. Maka Allah mengatakan apa? Tidak ada yang mampu ya menunjuki seseorang jika Allah menyesatkan, dan tidak ada orang yang mampu menyesatkan jika Allah tunjuki. Jadi yang memiliki itu adalah Allah. Jadi Allah pemilik hidayah. Buktinya apa? Setiap hari, setiap rakaat sholat kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kepada kami as-siratal mustaqim. Para ulama bilang as-siratal mustaqim adalah Islam, adalah Allah. Jadi pemilik hidayah adalah Allah, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa saya belum dapat hidayah, gitu ya. Nah, maka para ulama kemudian menjelaskan bahwa hidayah itu ada dua. Ada yang disebut dengan hidayatul akli, yaitu akal. Ini sebenarnya hidayah yang sudah Allah beri kepada kita sejak kita masih lahir, sejak lahir. Yang kedua adalah hidayatul taufik. Nah, hidayatul taufik ini yang memang enggak semua orang bisa mendapatkan kalau enggak take action. Gitu, ya. Nah, meskipun kemudian paman baginda sallallahu alaihi wasallam ya, Abu Thalib, perjuangan membela Rasulnya luar biasa. Sayang sama Rasulnya luar biasa. Tidak ada yang berani mencolek Rasul, kasarnya begitu, apalagi mukul sejak pamannya masih ada. Tapi, nah itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya dikatakan apa? La tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarroh kesombongan. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bajuku bagus, sandalku bagus, apakah berarti itu sombong ya Rasulullah? Lantas Rasul kita tersenyum dan mengatakan, lah bukan, sombong itu bukan itu. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Artinya apa? Sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Pengajian, ustadznya masih muda, sesar kok didengar, gitu ya. Paling juga. Nah, gitu ya. Gitu. Itu sombong. Sombong itu kata Rasulullah, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena kesombongan itu bisa memutus kemudian jalur hidayah yang Allah sebenarnya mudah berikan. Itulah kenapa ketika kemudian pamannya Rasulullah, nggak usah paman Rasulullah lah, ini bapaknya Ustadz Felix Xiao itu masih hidup. Ya, setahu saya beliau ini sudah 4 kali umroh. Gak pernah nangis sampai istilahnya kalau kita tuh ketawa guling-guling, ini nangis guling-guling itu doa salah satunya adalah ayah dan ibunya. Masih Katolik, bapaknya support dakwah, mobil mau mobil apa kasih, rumah kasih, semua kasih. Tapi Pak, aku gak minta itu semua, minta satu aja, syahadat. Apa kata bapaknya? Shh, jangan ngomong itu, gue lebih tahu dari lu. Sombong. Sombong itu kemudian bisa menyebabkan jauhnya hidayah. Maka oleh karena itu hati-hati dengan sifat sombong. Sombong ini kan sifatnya iblis. Ya, gua terbuat dari cahaya, lah ini anak baru kemarin dari tanah, gua tunduk sama dia, gimana ceritanya? Nah, sombong. Ya, jadi oleh karena itu kesombongan ini harus hati-hati. Kenapa? Dia bisa menjadi penghalang hidayah datang. Ya, contoh hari ini misalnya, siapa ustadznya? Fatih Karim. Masih muda, nggak ada jenggotnya lagi gitu ya. Nah, itu. Ini juga udah pakai Firdaus dicolek, nggak tumbuhnya di sini. Emang saya nggak bakat, kalau beliau memang ada bakatnya gitu ya. Kalau saya punya juga saya akan panjangkan. Ya. Teguh Wisnu, ya, Bang Inu, itu memang bagus karena memang ada bakatnya. Jadi beliau pun juga begitu, beliau berubah kemudian ngaji intensif, berubah total, sudah. Ya, Mbak Laudia Cynthia Bella, bulan Januari umroh dengan saya
dengan jamaah dengan Ustadz saya juga, Ustadz Hafiz Abdurrahman. Begitu umroh, dari mulai kakinya menginjakkan Mekah sampai pulang nangis terus. Begitu beliau minta, saking pinginnya minta berhijab, sampai-sampai doa minta jodoh lupa. Jadi mohon maaf, beliau lupa ya. Beliau lupa. Jadi jangan berharap karena udah lupa ya. Jadi tahu aja Mbak Laudia Cynthia Bella, bajunya sebelum berhijab, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Mengerikan sekali, pergaulannya mengerikan sekali. Terakhir, ketika kemudian dia cerita, di WhatsApp saya juga, dia bilang apa? Ustadz, mohon dikontrol ya petnya saya kalau ada yang salah. Kenapa? Tadi saya baru foto, baju-baju yang dia pakai masa lalunya, dia buang. Dia bilang apa? Baju-baju ini sama sekali gak akan pernah saya pakai lagi sampai kapanpun. Itu apa? Kelembutan hati. Itu apa? Enggak sombong. Itu apa? Mau mendekati, mau menjalani as-sirat al-mustaqim. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kemudian dikatakan bahwa hidayah minallah, betul, hidayah itu memang milik Allah. Tapi ingat, apa kata Allah di Quran surat Asy-Syams? Allah katakan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya dan merugilah mereka yang mengotori jiwanya. Jadi yang ngotorin jiwa atau mensucikan siapa? Manusia sendiri. Kita. Jadi Allah itu pemilik hidayah. Ibaratnya kalau antum tadi ibaratkan matahari, menurut saya hidayah itu sama dolalah. Allah itu kayak buat begini nih. Turunkan hidayah, turunkan juga dolalah. Apa kata Allah? Wahadainahu najdain. Aku hidayahkan dua jalan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Aku ilhamkan dalam diri kalian ini, mau jadi fajir bisa, jahat. Mau jadi takwa bisa. Jadi gimana? Silahkan pilih. Tapi yang menciptakan hidayah siapa? Allah. Supaya kenapa saya jelaskan seperti ini? Supaya nanti nggak bingung, karena memang di Quran seakan-akan kalau kita bahas hidayah dan dolalah, nanti ayat-ayatnya seakan-akan bertentangan. Padahal sebenarnya bukan bertentangan, kitanya yang nggak paham. Iya, betul. Kenapa? Karena pemilik hidayah itu adalah Allah, maka Allah kemudian memberikan jalan, silahkan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah yang mensucikan jiwa, merugilah yang mengotorinya. Berarti apa? Ya kita sendiri mau ngotor atau enggak. Nah, beliau qad aflaha man zakkaha. Beruntung beliau. Menurut saya nggak gampang kayak beliau. Betul. Wah, ini jadi tadi ada poin tadi ketika kemudian Allah memberikan sebuah janji tentang hidayah dolalah, petunjuk kesesatan, ada satu hal yang ternyata sangat menghalangi, yaitu kesombongan. Satu, menolak kebenaran, yang kedua tadi meremehkan manusia. Karena kalau sudah meremehkan manusia, ujung-ujungnya menolak kebenaran. Betul. Luar biasa. Ya. Jadi ketika kemarin saya bertemu dengan Mbak Laudia, begitu pulang dari umroh, kemudian saya bilang, Mbak, udah mantap ya? Mantap Ustadz, insya Allah. Bener ya pakai ya? Insya Allah. Kalau nggak pakai nanti saya dipakein beneran sama kain kafan Ustadz. Terus apa kata dia? Saya bilang, Mbak, tapi hati-hati loh Mbak, kalau pakai jilbab kata orang nanti kontrak proyeknya hilang. Enggak loh Ustadz, masa rezeki ketuker? Tuh mantap keimanannya. Mantap, iya. Akhirnya kemarin WhatsApp, Ustadz alhamdulillah aku sekarang kelabakan proyek. Kenapa? Justru ketika berhijab sama kayak Mbak Dewi Sandra. Berubah, malah kemudian rezeki berbondong-bondong. Apa kata Mbak Dewi? Mbak Dewi bilang apa? Langit itu kayak ada red slitingnya. Seret, dibuka sama Allah itu ngebrudul semuanya. Sampai dia bingung mau pilih yang mana, Pertanyaan saya, kenapa kemudian kita ini kadang-kadang ada rasa ragu untuk berubah mendekati Allah? Ini sombong. Betul. Abu Jahal, Abu Lahab, Rasulullah baca Quran, dengerin. Enak. Datang Abu Jahal juga. Abu Lahab ketemu, lu ngapain di sini bro? Abu Jahal juga bilang, lu juga ngapain di sini? Gua dengerin Muhammad baca Quran. Menurut lu gimana? Bener sih, Quran ini bukan kalam manusia, ini buatan Allah. Lah terus kenapa lu nggak ikut, kata Abu Jahal? Gua kan pembesar Mekah, bro. Apa kata dunia kalau gua ikut anak baru kemarin? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, menjadikan asbab hidayah itu nggak jadi datang. Wah, luar biasa. Itu pelajaran penting bagi kita. Makanya nggak boleh kemudian ustadznya nggak ini nggak bisa ikut, ustadznya ustadz ini nggak boleh begitu. Ya. Betul.
Jadi bahkan beliau sendiri pun seperti ini kita dengarkan. Kenapa? Nggak mudah saya katakan orang seperti ini. Banget. Itu kalau udah apa Mas ya, habis maghrib bahkan TV yang menayangkan itu ratingnya itu prime time. Bahkan hampir berapa jam gitu ya. Saya kalau nonton itu saya bilang, saya nonton itu saya bilang begini Mas. Saya bilang ya Allah Robi ini dosanya berapa banyak ya Allah, kasih petunjuk sama orang ini ya Allah. Saya bilang, itu kan dia bayangkan orang joget kayak cacing kepanasan begitu. Iya, ya. Padahal ini cacing apa bukan? Iya. Ya Allah saya ngeri ngeliatnya. Kenapa? Apa kata Rasul dalam hadisnya? Man sunatan hasanatan. Barang siapa yang menginspirasi kebaikan, maka dia dapat pahala dari orang yang terinspirasi dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Copy paste. Wah, keren banget. Buat sekali jetok, orangnya mati, pahalanya ngalir. Wih nikmat banget, makanya saya habisin badan, habisin waktu, udah deh dakwah aja udah. Gitu Mas, sikat aja Mas, habisin terus gini-gini gitu. Ya gak ada yang nawarin. Nanti katanya gak ada yang nawarin ya? Lu ini udah kita tampilkan loh. Mas yang kedua Mas, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan barang siapa yang menginspirasi kemaksiatan, dia akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang terinspirasi kemaksiatannya. Copy paste juga. Sekarang pilih mau mana, kalau saya tentu gak mau. Bodoh aja gitu ya, hidup singkat, sebentar, buang-buang waktu gak mau. Mas ya, jadi pokoknya udah kita istiqomah, kita sikat deh, habisin waktu, habisin semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sebelum tanya jawab nih satu pertanyaan aja lah dari untuk Kang Cesar nih. Oh Mas Cesar, Ustadz Cesar, Kang Cesar. Kayaknya enak Kang Ustadz Cesar ya, lebih enak. Hari ini kalau dulu mengisi waktu-waktunya dengan jadwal syuting yang padat gitu ya. Kalau hari ini setiap harinya apa ini yang dikerjakan setelah bertobat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sopannya diriku untukmu ya. Ya, jadi saya mengisi kesibukan adalah saya mencari kajian-kajian. Kajian-kajian yang bagi saya dengan istri juga kajiannya seperti apa, ingin seperti apa ya, tidak milih-milih tapi alhamdulillah sih ada yang dekat gitu ya Pak. Maunya jauh tapi ya waktu kan karena lagi pregnant, apa namanya? Oh, pregnant. Lagi hamil jadi tidak bisa jauh-jauh. Pregnant, tolong itu mungkin itu bahasa Inggris apa sih bahasa Inggris? Google Translate aja. Bahasa Inggrisnya apa yang kau maksud dengan pregnant? Kira-kira begitu ya. Ya karena hamil ya, hamil tidak bisa jauh kemana-mana. Ya begitulah saya kadang kita jualan baju yang benar-benar jual baju juga. Oh sekarang berarti bisnis ya? Bisnis baju dan tahu joget alhamdulillah. Tahu joget? Iya, jadi suatu makanan yang mempunyai suatu uap gitu ya. Jadi ya ibaratnya kan tahu joget itu adalah diuap gitu, direbus Pak. Oh direbus berjoget? Iya, bukan habis makan langsung joget. Nah, alhamdulillah ya dengan kesibukan saya berdagang kan Nabi mengajarkan kalau kita harus berniaga sebetulnya itu lebih nikmat kayak kita dari online alhamdulillah banyak subhanallah banyak yang suka dengan yang bajunya itu dan tahu jogetnya mau di franchise-in ada juga. Wah, luar biasa. Alhamdulillah semua pintu rezeki pasti ada Masya Allah. Jangan ibaratnya marilah kita untuk mengejar akhirat jangan takut pasti dunia akan ngikut itu subhanallah. Luar biasa. Masya Allah. Sebuah susunan kata-kata yang menimbulkan imajinasi yang begitu spekulatif gitu loh. Ya. Boleh saya sampaikan lagi nih? Nah, boleh. Sesuatu dari istri saya. Nah, boleh. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Oh bisa handphonean juga ya? Iya enggak, ini contekan masalahnya. Ya, jadi saya ingin menyampaikan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dihendakinya kepada jalan yang lurus. Itu ada di surat Al-Baqarah 213. Jadi itulah hidayah harus benar-benar pasti Allah ngasih. Bagaimana untuk kita mengejarnya seperti itu. Masya Allah. Luar biasa.